Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel video pembelajaran saya. Kali ini saya akan membahas tentang data warehouse dan data mining. Adapun pembahasan pertama dimulai dengan pengantar data warehouse dan data mining. Tujuan pembelajaran dari data mining diantaranya mahasiswa mampu menerapkan konsep dan teknik data mining, serta perkembangannya dalam menghasilkan informasi. Definisi dan konsep dari data mining. Secara umum, data mining terbagi atas dua kata, yaitu yang pertama data, yang artinya kumpulan fakta yang terekam atau sebuah entitas yang belum memiliki arti. Dan yang kedua adalah mining, yaitu proses penambangan. Sehingga data mining dapat diartikan sebagai proses penambangan data yang menghasilkan sebuah keluaran atau output berupa pengetahuan atau knowledge. Adapun definisi lain dari data mining, menurut beberapa ahli diantaranya menurut Pramudiono, data mining adalah serangkaian proses untuk menggali nilai tambah dari suatu kumpulan data berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual. Sedangkan menurut Larousse, data mining merupakan analisis dari peninjauan kumpulan data untuk menemukan hubungan yang tidak terduga atau tidak diduga dan meringkas data dengan cara berbeda dengan sebelumnya, yang dapat dipahami dan bermanfaat bagi pemilik data. Data mining merupakan bidang dari beberapa bidang keilmuan yang menyatukan teknik dari pembelajaran mesin, pengenalan pola, statistik, database, dan visualisasi untuk penanganan permasalahan pengambilan informasi dari database yang besar. Mengapa kita perlu memahami tentang data mining? Karena manusia menghasilkan banyak sekali data yang sangat besar, baik dalam bidang bisnis, kedokteran, cuaca, olahraga, politik, dan sebagainya. Dalam bidang bisnis misalnya, setiap perusahaan atau organisasi lainnya yang sudah menerapkan sistem informasi tentunya akan melibatkan penyimpanan data dalam proses bisnisnya. Hal tersebut mengakibatkan data-data tersebut tersimpan dalam sebuah basis data yang kapasitasnya semakin bertambah atau membesar. Kondisi data perusahaan yang semakin besar menyebabkan biaya perawatan semakin meningkat. Yang menjadi pertanyaan, apakah data-data tersebut hanya kita gunakan untuk pelaporan saja, kemudian dibuang atau dikubur dan dibiarkan? Tentu sangat disayangkan apabila data tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh perusahaan. Nah, kondisi tersebut merupakan landasan munculnya data mining, di mana data mining ini dapat kita gunakan untuk menghasilkan manfaat dari kumpulan data perusahaan yang sangat besar. Manfaat tersebut berupa informasi atau pengetahuan untuk membantu perusahaan dalam mengambil keputusan. Dari uraian yang sudah diungkapkan, maka dapat disimpulkan bahwa data mining merupakan proses untuk mendapatkan informasi dari gudang data yang besar, guna membantu dalam menetapkan keputusan. Data mining juga didefinisikan sebagai proses untuk menemukan hubungan atau pola yang memberikan indikasi bermanfaat. Sebagai contoh, hubungan yang dicari dalam data mining berupa keterkaitan pembelian suatu produk dengan produk lainnya. Sedangkan contoh pola adalah sebuah perusahaan yang akan meningkatkan fasilitas kartu kredit dari pelanggan, maka perusahaan akan mencari pola dari pelanggan-pelanggan yang ada untuk mengetahui pelanggan yang potensial dan pelanggan yang tidak potensial. Perbedaan data mining dan data warehouse. Apa perbedaan antara data mining dan data warehouse? Nah, untuk menjawab perbedaan tersebut, dapat dilihat pada gambar yang saya tampilkan pada slide ini. Kemudian dari gambar ini akan terlihat
tentang posisi antara data mining dan data warehouse. Nah, di mana pada gambar dapat dilihat bahwa data mining menggunakan data yang dihasilkan oleh data warehouse. Data mining menggunakan data yang dihasilkan oleh warehouse bersama dengan bidang yang menangani masalah pelaporan dan manajemen data. Sementara data warehouse sendiri bertugas untuk menarik data dari basis data untuk menghasilkan data yang nantinya digunakan oleh bidang lain. Fase dalam data mining. Setiap proses terdiri dari 3 fase, yaitu input, proses, dan output. Dari fase tersebut, bahwa untuk mengetahui suatu hal dapat diselesaikan, dimulai dengan sebuah inputan atau data, kemudian diproses sehingga menghasilkan sebuah keluaran atau output. Tentunya di dalam data mining juga mengalami fase tersebut. Yang membedakannya adalah pada data mining yang menjadi input adalah himpunan data. Prosesnya adalah algoritma atau metode dalam data mining itu sendiri, dan keluarannya atau outputnya adalah berupa pengetahuan dalam bentuk pola, decision tree, cluster, dan lain-lain. Disiplin ilmu dalam data mining. Data mining bukanlah bidang yang sama sekali baru. Data mining memiliki beberapa kesamaan karakteristik atau aspek dengan disiplin ilmu lainnya. Di antaranya statistik, basis data, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, berikut ini gambar keterkaitan antara ilmu data mining dengan statistik, database, dan juga artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, kesamaan bidang data mining dengan statistik adalah dalam hal penyempelan atau pembuatan sampel, estimasi, dan pengujian hipotesis. Kesamaan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yaitu pengenalan pola atau pattern recognition dan pembelajaran mesin atau machine learning, yaitu algoritma pencarian, teknik pemodelan, dan teknik pembelajaran. Bidang lain yang juga mempengaruhi data mining adalah teknologi basis data yang mendukung penyediaan penyimpanan yang efisien atau normalisasi, pengindekskan, dan juga pemrosesan query. Istilah data mining dan knowledge discovery in database atau disingkat KDD seringkali digunakan secara bergantian untuk menjelaskan proses penggalian informasi tersembunyi dalam suatu basis data yang besar. Data mining merupakan salah satu dari tahapan KDD. Istilah data mining dan knowledge discovery in database atau KDD seringkali digunakan secara bergantian untuk menjelaskan proses penggalian informasi tersembunyi dalam suatu basis data yang besar. Data mining merupakan salah satu dari tahapan KDD, seperti terlihat pada gambar. Nah, di mana dimulai dari data, kemudian terjadi proses seleksi untuk mendapatkan target data, selanjutnya pre-processing, sehingga menghasilkan pre-processing data. Kemudian dilakukan proses transformasi, sehingga terbentuklah transport data. Dan selanjutnya barulah dilakukan data mining, sehingga terciptalah pattern, kemudian interpretation atau evaluasi sehingga menghasilkan knowledge atau pengetahuan. Fase dalam KDD atau knowledge discovery in database. Yang pertama adalah seleksi data atau selection. Selection atau seleksi ataupun pemilihan data dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam knowledge discovery database dimulai. Data hasil seleksi yang akan digunakan untuk proses data mining disimpan dalam suatu berkas terpisah dari basis data operasional. Yang kedua, pemilihan data atau pre-processing atau cleaning.
Pre-processing mencakup antara lain membuang duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan pada data. Seperti kesalahan cetak atau tipografi, juga dilakukan proses enrichment, yaitu proses memperkaya data yang sudah ada dengan data atau informasi lain yang relevan dan diperlukan untuk KDD, seperti data atau informasi eksternal. Kemudian yang ketiga yaitu transformasi atau transformation. Pada fase ini yang dilakukan adalah mentransformasi bentuk data yang belum memiliki entitas yang jelas ke dalam bentuk data yang valid atau siap untuk dilakukan proses data mining. Nah, kemudian selanjutnya tahapan data mining atau pada tahap data mining. Ya. Pada fase ini, yang dilakukan adalah menerapkan algoritma atau metode pencarian pengetahuan ya, agar ya, dapat ditemukan nanti knowledge atau pengetahuan yang diinginkan. Kemudian fase kelima atau tahap kelima adalah interpretasi atau evaluasi. Ya. Pada fase terakhir ini, yang dilakukan adalah proses pembentukan keluaran yang mudah dimengerti yang bersumber pada proses data mining pola informasi. Nah, inilah beberapa penjelasan singkat ya terkait pengantar dari pembahasan tentang data mining dan data warehouse. Ya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, bagaimana teknik-teknik ya ataupun metode-metode yang ada dalam data mining, saya akan bahas pada pertemuan ataupun video-video berikutnya. Baik, untuk pertemuan awal ini ataupun video awal ini tentang data mining saya cukupkan ya penjelasannya sampai tahap ini dan saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.